Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah di dalam Tuhan. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena anugerahnya. Sampai saat ini kita boleh ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kita boleh rasakan 1 tahun, bahkan kita hidup pada saat ini, kita di penghujung tahun. Di bulan Desember sudah menginjak tanggal 11. Sebentar lagi kita memasuki tahun baru. Namun semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kebaikannya bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Karena Engkau ada di sini Tuhan. Ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah
memuji, memuliakan akan Engkau. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini kami boleh ada di mana kami ada. Itu semua karena kekuatan-Mu, itu semua karena kebaikan Tuhan yang terus dilimpahkan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami serahkan pelayanan kami, ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan Yesus Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga kami boleh terus memuji, memuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayanan kami dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih kita berdiri, kita mau naikkan pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, kita akan terus bersuka di dalam Tuhan. Raja Maha Besar. Di atas segala raja, kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Haleluya. Bersorak, tinggikan namamu.
bersorak kepada Tuhan. Pada saat ini, sebentar kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh rasakan bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan akan diberikan kepada kita. Tadi pujian kita dikatakan, tidak usah kita takut, enggak usah kita cemas karena Tuhan beserta dengan kita. Kita menaikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada. Sedetik pun, bahkan Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kehidupan kami di saat apapun kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang limpah atas kami.
sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat sore hari ini. Berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Kami sudah meninggikan Engkau. Kami sudah menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Allah yang sangat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau disukakan atas pujian kami umat-Mu saat sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-hamba-Mu sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat sore hari ini. Pakai terus untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai selama-lamanya untuk alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya sebentar kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berfirman atas setiap kami. Mari Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa yang dari Engkau, kuasa yang dari Maha Tinggi, mengurapi hamba-Mu, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu, sehingga setiap kami yang hadir saat sore hari ini boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami rindu mendengar firman-Mu. Di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, sehat semua kan? Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang jangan patah semangat atau ngelokro dalam bahasa Jawanya. Apa temanya? Jangan patah semangat. Dalam bahasa Jawa sering disebut ngelokro. Ayatnya ada di mana? 2 Tawarikh 25. 2 Tawarikh pasal 15 ya, yang saya maksud ayat 7. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca ayat mas kita tentang jangan ngelokro itu ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Jangan lemah semangatmu atau alias ngelokro, karena ada upah bagi usahamu. Kali lagi, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, dikuat-kuatno hatine. Jangan lemah semangatmu, artinya aja nglokro, karena ada upah bagi usahamu. Ya, ayat ini muncul rupanya waktu itu ada banyak anak-anak Tuhan yang lagi patah semangat atau nglokro. Waktu itu ya, zaman pemerintahan Raja Asa, ada banyak anak Tuhan yang mengalami ya patah semangat atau nglokro. Nah, kalau kira-kira akhir zaman ini ada enggak ya orang Kristen yang sok nglokro? Nah, di antara yang hadir sore ini ada enggak orang Kristen yang terkena penyakit patah semangat atau ngelokro itu? Mari kita akan lihat di dalam Alkitab, saudara.
Apa sebab ada orang Kristen atau anak Tuhan yang patah semangat atau ngelokro? Kita akan dengar baik-baik. Apa penyebabnya orang Kristen bisa patah semangat atau ngelokro? Ya, yang pertama perlu saudara dan saya ketahui bahwa sifat ngelokro atau patah semangat adalah siasat dari iblis. Iblis itu punya strategi, siasat, melancarkan sifat ngelokro ini, patah semangat ini. Tujuannya apa? Supaya ketika orang itu patah semangat ngelokro dan endingnya nanti dia bisa meninggalkan Tuhan. Lalu kehilangan keselamatan. Mari kita coba dengar nasihat firman Tuhan. Dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, rupanya ada usaha dari kuasa kegelapan untuk menggagalkan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di Golgota. Supaya saudara dan saya bisa kehilangan keselamatan sekaligus kehilangan mahkota atau pahala. Ya. Ini adalah strategi yang iblis lakukan di akhir zaman ini. Ya. Iblis itu licik sekali, saudara. Dia tidak akan melarang saudara ke gereja. Dia tidak akan melarang saudara percaya Yesus. Nek frontal dilarang, kita malah melawan. Tapi iblis punya strategi. Dia melemahkan kita. Membuat kita ngelokro, membuat kita tawar hati. Ketika saudara ngelokro, saudara tawar hati, saat itu hilanglah kekuatanmu. Ya, Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Di sini diterangkan jika engkau tawar hati. Tawar hati itu patah semangat, ngelokro. Ya. Pada waktu mengalami masalah, maka kecillah kekuatanmu. Orang Kristen yang ngelokro, dia tidak punya semangat. Orang Kristen yang ngelokro, dia tidak akan kuat menghadapi cobaan dan masalah. Lihat saja itu, Israel itu sebetulnya sudah dekat sekali dengan tanah Kanaan. Tapi ketika dia lihat bangsa enak yang tinggi besar, dia tawar hati, dia patah semangat. Sehingga coro Jawa niki orang duwe daya gitu loh, orang duwe kekuatan. Dia bilang apa? Udahlah, kembali aja ke Mesir. Kembali ke Mesir itu gambaran Kristen yang murtad. Kembali ke habitat lamanya. Atau alternatif kedua, dia bilang, lebih baik kami mati di padang gurun ini. Iya, orang yang tawar hati, orang yang ngelokro, kecillah kekuatannya. Sehingga walaupun sudah dekat itu tanah perjanjian, akhirnya mereka gagal masuk tanah perjanjian. Ya, ingat bahwa patah semangat ngelokro
itu adalah taburan dari iblis. Strategi, siasat iblis membuat orang Kristen bisa ngelokro, lemah, supaya saudara gagal menerima keselamatan, gagal menerima upah yang Tuhan sediakan. Mari kita akan lihat trik-trik dan cara-cara iblis melemahkan, membuat Kristen ngelokro. Bagaimana caranya? Yang pertama, iblis itu suka mengadu domba. Ya, kaya sifat penjajah, divide it impera, memecah belah. Iblis itu suka mengadu domba. Ya, sehingga karena diadu domba satu dengan yang lain, akhirnya jadi kecewa. Ya, sifat mengadu domba itu strategi iblis itu. Ya, supaya Tuhan Yesus bilang kalau sebuah kerajaan atau sebuah rumah tangga yang mulai tidak ada lagi persatuan, mulai diadu domba, diobok-obok oleh setan, dia akan bisa runtuh. Ini siasat iblis. Coba kita lihat Markus 3, 24 dan 25. Markus 3 ayat 24 dan 25. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ya, kalau satu kerajaan, di sini dikatakan, kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Zaman dulu nenek moyang kita punya semboyan rukun agawe santoso, cerah nggarai bubrah. Iblis tahu betul untuk menghancurkan gereja Tuhan, umat Tuhan akhir zaman. Dia pakai strategi memecah belah, mengadu domba. Tuhan Yesus bilang kalau satu kerajaan terpecah, ada blok-blokan, dia tidak bisa bertahan. Kalau suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Gereja Tuhan juga begitu. Di dalam gereja Tuhan, ya, yang tidak ada persatuan, blok-blokan, terpecah belah, ini gampang sekali dihancurkan oleh iblis. Karena dengan adanya diadu domba, akhirnya satu dengan yang lain timbul curiga, timbul perasaan kecewa. Nah, wis kecewa, lalu akhirnya jadi ngelokro. Apalagi yang iblis lakukan supaya banyak orang Kristen jadi ngelokro. Selain mengadu domba tadi, dia taburkan roh iri hati. Ya, satu dengan yang lain iri hati. Dulu saya pernah dengar zaman dulu. Justru ada orang tua yang nganjuri anaknya enggak baik. Ya, bagaimana? Zaman dulu-dulu itu kan Natalan misalnya ada banyak atraksi pertunjukan. Anaknya si A, anaknya si B, mungkin ada yang dapat bagian pertunjukan 3 kali atau 4 kali. Sementara barangkali anaknya si C itu cuma pentas sekali, itu saja bagian yang
Misalnya bagian yang dianggap kurang penting gitu. Nah ini malah yang anehnya malah orang tuanya yang nganjuri lah, kamu itu kok cuma dikasih tugas-tugas yang kayak gitu toh, yang nggak penting, udah pindah aja. Lah itu anaknya si Anu dikasih tugas gini-gini. Saya katakan bahwa mungkin guru sekolah minggu itu memilih si A, si B itu memberi peranan-peranan tertentu karena si anak itu dinilai mampu. Sementara yang ketiga ini kenapa diberi bagian yang sedikit? Mungkin penilaian guru sekolah minggu itu dia kurang mampu daripada nanti malu di panggung. Tapi ada loh, malah orang tuanya yang nganjuri gitu. Nah ini yang namanya sudah kemakan isu dari iblis untuk menaburi ya benih iri hati sehingga curiga satu dengan yang lain. Saudara kita sepupu mengatakan suudon, ya cemburu, ya. Apalagi yang ditaburkan iblis untuk memecah belah, dia taburkan roh fitnah, ya. Satu dengan yang lain dipakai untuk menfitnah, untuk memberikan kabar-kabar busuk, ya, yang melemahkan, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Ingat saudara, siasat iblis di akhir zaman ini untuk memecah belah, dia taburkan itu roh kebencian. Setelah diadu domba, membuat orang curiga, dan berikutnya menaburkan roh kebencian. Sehingga yang semula rukun, yang semula guyub, tolong menolong, doa mendoakan, ini akhirnya karena sudah kemakan isu dari setan ini, sehingga ada roh kebencian satu dengan yang lain. Mari saya akan bacakan di Matius 24 ayat 15 terjemahan lama. Kalau terjemahan baru kurang tepat salinannya untuk hal ini. Terjemahan lama sangat tepat itu. Matius 24 ayat 15. Apa yang dikatakan di situ terjemahan lama? Matius 24 ayat 15, begini bunyinya. Sebab itu apabila kamu melihat kebencian yang mendatangkan kebinasaan itu terdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu gereja. Persatuan anak-anak Tuhan itu tempat kudus. Ya. Apabila kamu melihat kebencian yang mendatangkan kebinasaan itu terdiri di tempat kudus di kalangan anak-anak Tuhan atau orang Kristen, seperti yang disabdakan oleh Nabi Daniel, siapa yang membaca camkan itu. Ini merupakan salah satu kode, salah satu tanda dari kedatangan Tuhan. Di antaranya adalah iblis mulai menabur roh kebencian. Roh kebencian yang tadinya adanya di luar tempat kudus, di akhir zaman iblis taburkan roh kebencian di tempat kudus,
dalam kalangan orang Kristen, kalangan anak Tuhan. Ketika sudah diadu domba, diobok-obok oleh setan, sehingga mereka timbul pikiran-pikiran roh kebencian satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Kalau itu terjadi, maka banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang jadi ngelukru atau patah semangat. Nah, bagian berikutnya sekarang kita akan lihat bagaimana caranya mengatasi keadaan ini, supaya saudara dan saya tidak termakan isu, supaya saudara tidak termasuk dalam golongan siasat iblis yang akan memecah belah, yang akan menaburkan roh kebencian, sehingga saudara dan saya pada akhirnya menjadi patah semangat. Arep ngene, aras-arasan, arep kebaktian, aras-arasan, arep pelayanan, aras-arasan, mau berbuat sesuatu, aras-arasan. Bagaimana caranya mengatasi itu? Yang pertama, cara mengatasi itu adalah Ibrani 12 ayat 2. Tolong dibaca. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun yang saudara lakukan dalam kegiatan rohani ini, apakah ibadahmu, pelayananmu, pengorbananmu, mari kita lakukan dengan fokus, mata kita tertuju kepada Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, artinya apa yang saudara perbuat untuk Yesus, karena Yesus, maka Dia akan memimpin saudara dalam iman dan membawa iman saudara menjadi sempurna. Ya, kita semua memang belum sempurna, saudara. Jadi ketika kita kemakan dengan siasat iblis, dan apapun yang kita lakukan, fokus kita mulai melenceng dari kiblatnya, tidak memandang kepada Yesus. Kita mulai melihat misalnya kelemahan-kelemahan dari majelis gerejanya. Kita mulai memandang kelemahan-kelemahan dari pengerjanya, memandang kelemahan-kelemahan dari pendetanya, dari WL-nya, singernya, atau guru sekolah minggunya, yang notabene semuanya itu adalah manusia yang belum sempurna. Maka akibatnya kita akan jadi lemah. Ya, jadi apapun yang saudara lakukan, apakah itu ibadah, pelayanan, pengorbanan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, kita lihat si A, si B, si C, enggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Kalau yang sempurna itu hanya Tuhan. Ibrani 7, 25, 26. Ibrani 7 ayat 25 sampai 26. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan,
yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ya, Yesus itu imam besar kita. Ya, imam besar kita, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Siapa di antara kita yang seperti ini? Enggak ada. Majelisnya, guru sekolah minggunya, pemimpin paduan suaranya, pengerjanya, pendetanya, kita semua belum sempurna. Ketika pandangan kita salah, maka kita akan menjadi lemah. Kita hanya tahu mengorek kesalahan, kelemahan satu dengan yang lain. Tapi ketika fokus kita sama Yesus, dia imam besar yang sempurna, saleh, tanpa salah, tanpa noda. Iya. Kalau kita selalu memandang kepada Yesus, saudara tidak akan pernah tawar hati. Kenapa sih? Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji, Tuhan Yesus tidak pernah melukai dengan kata-kata yang melukai. Kalau manusia, kalau kumpul pertama mungkin wah baik sekali. Saya lihat manusia itu kadang-kadang seperti ayam dulu. Tapi ayam itu malah lebih baik. Ayam itu pertama aja tukaran tarung. Nanti sudah lama-lama ayam ora tarungan meneh. Dan manusia malah kadang-kadang awalnya baik itu. Wah kaya sedulur. Lama-lama tarung satu dengan yang lain, menfitnah. Ya. Mulai ya itulah siasat iblis. Jadi jangan sampai kita kemakan saudara siasat iblis, mengadu domba, memecah belah, menimbulkan akar pahit kebencian. Ingat, kalau kebencian sudah masuk dalam tempat kudus, itu tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Dan hati-hati, kalau di dalam tempat kudus itu ada kebencian, berarti orang-orang yang nggak bisa selamat, saudara. Iya. Karena dalam Rumah Kudus itu harus semuanya bebas dari itu. Apalagi yang perlu dilakukan supaya saudara tidak jadi Kristen yang gampang ngelukru atau patah semangat. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah apa saja yang saudara dan saya lakukan, baik ibadah, pelayanan, pengorbanan, kita harus lakukan dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Ya, lakukan dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, berkorban segalanya. Maka apapun yang kita lakukan dengan motivasi dasar karena kita mau mengasihi Tuhan. Karena kita pengen bales cintanya Tuhan. 1 Korintus 15, 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus ini loh, yang sadar mengakui dia itu sebetulnya nggak layak, karena background latar belakangnya dia itu menganiaya orang Kristen. Sehingga dia bilang, aku ini paling banyak dosanya. Aku tidak layak disebut rasul. Tapi karena kasih karunia, karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, dia diselamatkan. Menyadari hal itu, maka Paulus bilang, aku mau berlelah-lelah lebih
dari yang lain. Ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Jadi kalau Paulus itu pada akhirnya menjadi rasul yang paling getol dalam pelayanan, meskipun dianiaya, paling getol, paling semangat. Karena dasarnya dia merasa saya orang berdosa, orang tidak layak, tapi Tuhan sudah melayakkan. Saya kepingin bales cinta Tuhan. Ya, dia bilang, sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Karena apa? Sadar siapa aku. Aku ini bukan apa-apa, orang yang paling brengsek, orang yang paling banyak kesalahannya sudah diselamatkan. Dan karena anugerahnya aku dipilih menjadi rasul. Karena itu aku mau bekerja lebih keras, lebih serius. Ya. Tidak kenal ngelogro, karena dia melakukan semua dengan memandang kepada kasih Tuhan, pengen balas cinta Tuhan. Yang kedua, cara menghindari dari roh patah semangat atau ngelogro. Ya. Kita baca 1 Korintus 10:31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Kalau engkau ingin tidak ngelogro, tetap semangat, apapun yang kau lakukan, tujuannya untuk memuliakan Allah. Ya. Apa di sini jika engkau makan, minum atau engkau melakukan sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saya percaya kalau saudara motivasi pelayanan, motivasi berkorban, ibadah, semua untuk kemuliaan Allah, saudara tidak akan pernah ngelogro, saudara tidak akan pernah kecewa. Ya. Tapi kalau sebaliknya saudara lakukan ini karena saudara pengen minta pujian, saudara lakukan ini karena saudara kepengen minta kedudukan dalam gereja, ketika itu tidak tercapai, bahkan sebaliknya, saudara akan kecewa. Wah, aku labuh akeh loh, kok ora dikai kedudukan? Aku sudah melakukan ini serius loh. Kok ora dianggap, kok ora diterima kasihi. Nah ini, kita mulai kemakan dengan isu siasat iblis. Supaya saudara kehilangan keselamatan, kehilangan pahala. Tapi kalau saudara lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, ya wis lah, aku ngelakuin ini dicacat, dicela, disalahno, ya ben lah, wis tak tutupi wae kupingku. Sing penting aku perbuat ini untuk kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang menilai, karena Tuhan yang tahu isi hatiku. Saudara akan jadi tetap kuat, karena saudara telah melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar. Yang terakhir, supaya saudara terhindar dari patah semangat atau ngelogro, kita baca di Matius 25 ayat 21. Yaitu di situ kita melakukan, saudara harus sadar bahwa yang saudara lakukan diperhitungkan Allah untuk mendapat pahala. Matius 25 ayat yang ke-21 sampai 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Lihat Masuklah di sini. dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, lihat di sini, hamba yang baik dan setia adalah hamba yang tidak kenal ngelokro. Ya, ketika tuannya memberikan kepercayaan talenta, yang 5 dilakukan dengan baik, dengan penuh dedikasi, tanggung jawab. Ketika tuannya datang, yang 5 jadi 10. Lalu tuannya bilang, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Datang lagi yang kedua, hamba yang dipercayakan 2 talenta. Dia juga melakukan dengan baik dan setia. Pada akhirnya tuannya datang yang dikasih 2 menjadi 4. Tuannya bilang apa? Baik, hamba yang baik dan setia. Engkau sudah melakukan yang baik dan engkau sudah setia. Tidak kenal ngelokro, tidak pernah kenal putus asa. Ya, saya percaya yang 5 ataupun yang kedua dalam mengembangkan talenta, saya kira ada banyak tantangan, rintangan. Tapi mereka melakukan dengan setia. Dan akhirnya tuannya bilang, masuklah dalam kesukaan Tuhan, dalam kerajaan kemuliaan. Tapi coba itu hamba yang pada akhirnya ngelokro, patah semangat. Yaitu hamba yang cuma menerima 1. Kemungkinan dia telah digosok sama setan, dimasuki ya roh iri hati atau apa. Dia bilang, wah Tuhan itu udah adil kok. Saya kok cuma dikasih 1. Wah aku mogok karena cuma dikasih 1. Tuhan tuh pilih kasih. Kemakan sama isu iblis. Sehingga dia ngelokro, dia males, dia tanam itu talenta. Waktu tuannya datang, akhirnya dia bilang, ya Tuhan memberi aku 1, ya ini tetap 1. Aku tanam di tanah. Ya ini termasuk orang-orang yang kemakan isu dari iblis, mematahkan semangat mereka, tidak mau beraktivitas. Akhirnya apa? Kalau saudara baca, wah tragis sekali. Ya di ayat berapa itu? Ayat 30. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu. Hamba yang lokro, patah semangat, dan tidak mau berbuat apa-apa itu. Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kemungkinan neraka itu ada kelas-kelasnya. Kelas gelap, kelas yang paling gelap itu paling berat. Ya, di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Mari ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau di antara kita yang ya hari-hari ini ada yang termakan isu daripada siasat iblis yang pengen menggagalkan keselamatan dan upah, mari kita mau bangkit, kita mau fokus kepada Yesus. Apa yang kita lakukan kepengen balas cinta Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya dengan motif untuk kemuliaan Tuhan.
biar aku enggak dapat pujian, biar aku enggak dapat penghargaan dari manusia. Cuek, yang penting aku melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara bisa melakukan dengan setia, akhirnya saudara tidak akan kehilangan pahala, justru akan dapat upah. Seperti kesaksian Paulus, kita lihat kesaksian Rasul Paulus 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Coba apa yang dikatakan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sampai garis akhir. Paulus tetap semangat. Ya, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Setia sampai akhir. Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Siapa Paulus? Paulus itu backgroundnya, latar belakangnya orang brengsek, penjahat. Terlalu banyak orang Kristen dibantai oleh dia. Sampai dia bilang aku enggak layak. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Tuhan melihat bagaimana setelah engkau bertobat sampai langkah terakhir, engkau tetap semangat, engkau tetap setia. Akhirnya mahkota kebenaran tersedia bagiku. Dan Paulus bilang bukan hanya untuk aku tok, tapi untuk semua orang yang merindu menanti kedatangan Tuhan. Orang yang merindu menanti kedatangan Tuhan itu biasanya adalah orang-orang yang setia, orang yang menjaga kekudusan, dan orang yang tetap semangat dalam mengiring, melayani sampai dia datang yang kedua. Maka kita akan dengar, hambaku yang baik dan setia masuk dalam kerajaan Tuhanmu. Kita tundukkan kepala, kita nyanyi, setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa yang kau lakukan untuk balas kasih-Nya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa yang kau lakukan untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Terima kasih
kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Roh Kudus bantu dan mampukan kami menjadi hamba yang baik dan setia. Memang di dalam ibadah dan pelayanan tidak sedikit tantangan, tidak sedikit rintangan. Banyak jebakan-jebakan, ranjau-ranjau yang dipasang oleh iblis. Supaya kami tidak setia, supaya kami jadi patah semangat atau ngelokro, sehingga kehilangan pahala, kehilangan keselamatan. Engkau telah ingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Ampuni kalau selama ini fokus kami, kiblat kami sudah mulai melenceng, tidak fokus kepada Yesus. Itulah sebabnya kami menjadi lemah, karena kadang-kadang kami tidak lagi melihat Yesus. Kadang-kadang kami mulai melihat si A, si B, si C, yang tidak memberi contoh-contoh yang baik, yang melemahkan iman. Kadang-kadang kami mulai fokus kepada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, sehingga kami mulai kendur, mulai lemah. Tolong kami, bantu kami Roh Kudus, bangkitkan semangat yang pudar itu Tuhan. Biarlah rohku menyala dan menyala untuk melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Tolong kami supaya kami tetap memandang Yesus. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa jadi contoh. Kiblat contoh kami yang sempurna adalah Yesus. Ketika pandangan kami kepada Yesus, kami tidak akan lemah, kami tidak akan ngelogro. Tapi ketika kami melihat sesama ini, kadang-kadang memang membuat kami lemah. Bantu kami Roh Kudus, jadikan kami hamba yang baik dan setia. Apapun yang terjadi, Roh Kudus tolong kami, untuk kami selalu berkomitmen setia dalam ibadah, setia dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan, supaya pada akhirnya mahkota kebenaran tersedia bagi kami. Kitab Wahyu pasal 2, 10c, biarlah engkau setia sehingga mati. Aku akan memberikan kau mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, doakan saja. Natal sudah semakin dekat. Sini diadakan tanggal 25. Ya. Mari kita gandengan tangan, kerjasama menyambut Natal dengan hati yang mengasihi. Apapun yang saudara lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan karena engkau mengasihi Tuhan, karena kepengen membalas kasih Tuhan. Jangan lupa doakan dan bantu pembangunan rumah Tuhan sampai selesai nanti. Setiap sen rupiah, keringat air mata yang saudara korbankan dicatat oleh Tuhan. Dan ada pahalanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang.
Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apa saja yang halal diberkati Tuhan. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya jadi berhasil. Tuhan mengatur masa depan anak-anakmu. Setiap pengorbanan anak-anakmu, tatangan sukarela perpuluhan nasar buah sulung, persembahan untuk pembangunan, untuk Natal, Tuhan menilai, mencatat, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Kita akan pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.